Salam kerahiman. Hari ini 15 September kita akan baca dari 821 dan 830. Kita masuk doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 821. Tuhan Yesus memberitahukan kepadaku betapa menyenangkan hatinya jiwa yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan cara itu, jiwa tersebut mempersembahkan kemuliaan yang amat besar kepada Allah. 830. Oh terang kekal yang telah datang ke bumi, terangilah budiku dan kuatkanlah kehendakku, agar aku tidak menyerah pada saat-saat mengalami himpitan yang berat. Semoga terangmu mengenyahkan semua bayangan keragu-raguan. Semoga kemahakuasaanmu bertindak lewat aku. Aku percaya padamu, oh terang yang tak tercipta. Engkau, ya bayi Yesus, adalah teladan yang harus kuikuti dalam menggenapi kehendak Bapamu. Engkau yang berkata, lihatlah, aku datang melakukan kehendakmu. Bantulah agar aku pun dapat melaksanakan kehendak Allah dengan setia dalam segala hal. Oh bayi ilahi, berilah aku rahmat ini. 821. Tuhan Yesus memberitahukan kepadaku betapa menyenangkan hatinya jiwa yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini informasi buat kita semua. Kalau Bapak Ibu ingin menyenangkan Tuhan, mari kita sama-sama lakukan kehendak Allah. Betapa menyenangkan hatinya jiwa yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan cara ini, jiwa tersebut mempersembahkan kemuliaan yang amat besar kepada Allah. Jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal yang lain. Asal kita hidup menurut kehendak Allah, ini sudah menunjukkan bahwa kita memberi persembahan kemuliaan yang amat besar kepada Allah. Hidup menurut kehendaknya. 830. Oh terang kekal yang telah datang ke bumi. Yesus sebagai terang kekal yang datang ke bumi. Suster Faustina minta, terangilah budiku, kuatkanlah kehendakku, agar aku tidak menyerah pada saat mengalami himpitan yang berat. Suster Faustina kasih contoh, dalam hidup kita nggak ada hidup yang lancar aja, lurus aja. Di dalam kehidupan kita ada gelombang hidup. Ada naik, ada turun, ya. Ada keras, ada lemah juga. Jadi pada waktu mengalami himpitan, Suster Faustina minta diberi terang budinya, diberi kekuatan. Dan terang ini juga diminta oleh Suster Faustina untuk mengenyahkan keragu-raguan. Dalam hidup kita juga kita sering ya ragu, A atau B, ikutin orang bilang C atau ikutin si D. Ada dalam keragu-raguan. Nah, pada saat itu kita jangan bingung. Kita minta terang kekal, terang yang Tuhan berikan kepada kita supaya menerangi budi kita, supaya kita bisa melihat kehendak Allah. Supaya kita enggak ada di dalam keragu-raguan lagi.
Dan satu hal yang ada terus dalam hatinya Suster Faustina, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Engkau, bayi Yesus, adalah teladan yang harus kuikuti dalam menggenapi kehendak Bapamu. Dalam hidupnya Yesus dari kecil terus sampai besar, Yesus selalu memberi contoh untuk mengikuti, melaksanakan kehendak Allah. Maka Suster Faustina katakan, bayi Yesus, engkau jadi teladanku. Yang berserah, yang pasrah, yang mengandalkan Bapaknya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Seperti yang Yesus katakan, aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Begitu pula buat Suster Faustina juga katakan bahwa aku ada di sini untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kembali lagi Suster Faustina mohon rahmat, bantulah aku. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa bertindak dengan kemampuan dirinya sendiri. Bahkan Suster Faustina katakan, bantulah aku supaya aku dapat melaksanakan kehendak Allah dengan setia dalam segala hal. Jadi menjadi satu target, jangan Tuhan saya mau melakukan kehendak-Mu, tapi kalau udah pakai syarat bisa lupa, bisa nggak setia. Tapi dengan tekad, Tuhan saya mau melakukan kehendak-Mu dengan setia, all out, dan dalam segala hal. Nah, contoh konkret yang saya lakukan pada waktu saya membaca hal ini. Tuhan, bantulah aku agar aku dapat melaksanakan kehendak Allah dengan setia dan dalam segala hal. Apa ya? Dalam apa kehendak Allah yang mau Tuhan minta kepada saya? Saya buka diary. Saya buka diary ini. Waktu itu langsung dilihat, langsung dapat nomor 1218. Nah, 1218 itu saya baca. Di situ dikatakan, hari ini bawalah kepadaku jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Buat saya ini menjadi sesuatu yang Tuhan kehendaki dari saya. Karena Tuhan katakan, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang sesat dan yang meninggalkan gereja. Saya langsung ingat, siapa ya yang termasuk kategori jiwa-jiwa yang sesat dan yang meninggalkan gereja? Ada beberapa nama. Step berikutnya Tuhan bilang, benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Masuk ke dalam doa saya pribadi, saya mendoakan orang-orang tersebut dan saya benamkan dia dalam lautan kerahiman Tuhan. Karena dapat nomor ini, dalam mencari nama-nama, saya dapat satu nama, seorang bapak. Sejauh yang saya tahu, dia belum sesat, sejauh yang saya tahu. Tapi di dalam permenungan itu saya ingat bapak ini yang sepertinya akan melakukan sesuatu yang nggak berkenan kepada Tuhan, akan melanggar aturan yang Tuhan berikan. Saya berdoa buat dia, saya ingat dia, saya tenggelamkan dia dalam lautan kerahiman Tuhan, supaya Tuhan membersihkan keinginannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa enggak puas, ada kesombongan. Ini semua saya benamkan dia dalam lautan kerahiman Tuhan, supaya dengan kerahiman Tuhan, jiwa Bapak ini menjadi dimurnikan, mengalami kerahiman Tuhan. Itu yang saya lakukan, contohnya ya. Setelah selesai berdoa, langsung saya juga berpikir apa ya next step-nya. Nggak bisa kan hanya sekedar
berdoa, udah selesai. Next step-nya apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa, doa darah dan air yang seperti Yesus minta untuk pertobatan seseorang. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan doa tersebut, maka Tuhan akan memberikan rahmat pertobatan. Step berikutnya apa? Saya harus punya waktu untuk membimbing, untuk mengarahkan, supaya dia jangan melaksanakan perbuatan yang akan melanggar perintah Tuhan tersebut. Karena Yesus katakan lagi di bawah, kalau orang yang sesat ini atau orang yang meninggalkan gereja ini kembali kepada Tuhan, maka luka-lukaku menjadi sembuh dan meringankan sengsaraku. Jadi kalau saya melakukan ini, saya berusaha menolong jiwa-jiwa tersebut dan akhirnya Tuhan Yesus bilang meringankan sengsaraku dan menyembuhkan luka-lukaku. Itu sedikit contoh yang saya praktekkan dalam membahas diary hari ini. Bapak Ibu bisa banyak melakukan banyak hal juga menurut saya ya. Yang penting kita punya niat untuk Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Nanti Tuhan yang akan membimbing, memberi pencerahan. Baik, saya akan tutup dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu yang Kau berikan. Bahkan Engkau masih terus memakai kami, anak-anak-Mu, untuk berkarya di ladang-Mu. Bukalah hati kami, berilah kami pencerahan dan kepekaan, supaya kami juga bisa semakin mengerti apa yang Kau kehendaki. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu hidup menurut kehendak-Mu, dan juga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. bersorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada kerajaan